warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali membahas materi berikutnya. Jika beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, maka kita lanjutkan dengan keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin memang menjadi salah satu alasan ya, karena pada saat itu memang begitu buruknya keadaan ekonomi yang terjadi kurang lebih pada tahun 1959 sampai 1965. Keadaan ekonomi yang memburuk tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ekspor dan investasi Indonesia yang merosot. Kemudian yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Kemudian yang ketiga adalah inflasi yang mencapai ratusan persen. Kemudian harga kebutuhan pokok yang sangat mahal pada saat itu. Nah, kondisi di atas tadi disebabkan oleh beberapa hal juga. Yang pertama, karena memang Indonesia pada saat itu baru merdeka, baru kurang lebih sekitar 13 atau 15 tahun. Kemudian yang kedua, terjadinya berbagai pemberontakan dan gejolak politik yang terjadi berulang kali dan hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, bahkan dengan negara-negara barat. Yang kelima, anggaran negara dihambur-hamburkan untuk proyek politik pada saat itu yang terkenal dengan proyek mercusuarnya. Kemudian yang kelima, kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu mengalami kegagalan dan tidak mampu untuk menyelamatkan perekonomian. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekonomi terpimpin? Karena kalau dari tadi kita membahas mengenai kondisinya pada saat itu, apa juga sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah pusat. Nah, daerah hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kita lihat lagi bagaimana pada saat itu kebijakan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak tahun 1961 yang memang sangat berdampak pada perekonomian. Sikap keras yang diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada saat itu, karena Indonesia merasa kecewa dengan keputusan Dewan Keamanan PBB. Kemudian kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya sejak tahun 1961 negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa, sehingga hingga tahun 1965 cadangan emas dan devisa telah habis ya, bahkan menunjukkan saldo negatif atau minus sebesar 3 juta dolar Amerika Serikat. Itu sebagai dampak nyata ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia maupun dengan negara-negara barat. Buruknya perekonomian dan besarnya defisit anggaran semakin meningkat ya, dari 29,7% pada tahun 1961 menjadi 63,4% pada tahun 1965. Kemudian sejak tahun 1961 juga situasi moneter yang makin parah kemudian ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, atau pada saat itu sering juga disebut dengan inflasi, karena saking
tingginya inflasi pada saat itu. Bahkan pendapatan per kapita Indonesia turun secara drastis, turun secara signifikan antara tahun 1962 sampai tahun 1963. Nah, pada tahun 1965 tingkat peredaran uang naik hingga 161%. Sementara inflasinya itu mencapai 592%. Bantuan asing berhenti karena presiden kita pada saat itu menolak bantuan tersebut dari dana sebesar 400 juta dolar yang ingin dikucurkan oleh Amerika Serikat dari International Monetary Fund atau IMF. Investasi sehingga merosot sangat tajam. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk mengatasi kondisi tadi itu ya, kondisi perekonomian yang memburuk, kemudian tidak bisa juga melakukan ekspor impor secara maksimal gitu ya, sehingga apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada saat itu? Kebijakan-kebijakan ekonomi apa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, karena buruknya perekonomian pada masa demokrasi terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang signifikan. Antara lain yang terkenal ini ada satu pembentukan Bappenas. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1959 pemerintah membentuk Dewan Perancang Nasional, pada awalnya namanya ya Depernas. Ketuanya itu Muhammad Yamin. Kemudian Depernas ini beranggotakan 50 orang. Kemudian pada tahun 1963 Depernas dirubah namanya menjadi Bappenas ya. Apa tugasnya Bappenas? Karena kalau sudah dirubah, kenapa dirubah itu pasti ada alasannya. Tugas Bappenas 1, menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Yang kedua, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, kemudian menyiapkan kerja mandataris ya, menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Itu tugas-tugas dari Bappenas. Yang kedua, setelah membuat Depernas tadi, yang kedua adalah melakukan penurunan nilai uang atau devaluasi. Penurunan nilainya yang diturunkan ya, misalnya ini ada uang 100.000, nilainya lembarannya tetap 100.000 tapi nilainya dirubah, mungkin 100.000 menjadi 1.000 gitu ya, atau 1 rupiah gitu, karena kalau dikurangi nolnya biasanya gitu. Apa tujuan diadakan devaluasi ini? Yang pertama, untuk membendung inflasi yang tetap tinggi ya. Jadi inflasi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena kalau jumlah uang yang beredar di masyarakat itu kan berarti nilai uangnya menjadi rendah kan. Karena banyak sekali uang yang beredar sehingga nilainya yang berkurang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Nah, pada tanggal 25 Agustus 1959 akhirnya pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi tersebut ya. Jadi pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi. Apa saja yang didevaluasi? Yang pertama, uang kertas. Ini uang kertas yang dipakai pada saat itu. Uang kertas 500 rupiah itu menjadi 50 rupiah, dikurangi nolnya 1. Yang kedua, uang kertas 1000 menjadi 100 rupiah. Dan yang ketiga itu diadakan pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Ya karena memang yang punya simpanan belum tentu rakyat kan pada saat itu.
karena rakyat juga hidupnya masih miskin, tidak akan dia punya simpanan sampai sebanyak itu. Coba kalian perhatikan, ini uang 1.000 ya, uang 1.000 rupiah, kemudian uang 50 rupiah gitu ya, menjadi ini uang 500 menjadi 50. Kemudian ini uang 100.000, ini uang-uang kuno, kalian juga bisa mencarinya sendiri di internet ya. Hal-hal yang dilakukan tadi ternyata juga belum mampu mengatasi kemerosotan ekonomi. Kenapa? Karena ternyata para pengusaha di daerah itu tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang tadi itu. Disuruh nuker, tidak nuker, jadi dia nggak match dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemotongan nilai uang ini memang berdampak pada harga barang yang menjadi murah. Namun tetap saja rakyat menjadi kesusahan karena nggak punya uang. Kas negara mengalami defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Nah, untuk menyetop defisit tersebut, pemerintah justru malah mencetak uang baru tanpa perhitungan yang matang. Tadi saja sudah peredaran uang sudah sangat banyak gitu. Ini ditambah lagi dengan pemerintah mencetak uang baru. Ya, bertambah banyak uang yang beredar di masyarakat kan. Kalau terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, maka nilai uang itu menjadi tidak berarti gitu, menjadi turun. Kenaikan laju inflasi selanjutnya, program selanjutnya ya, setelah tadi itu kenaikan laju inflasi. Apa yang menyebabkan pemerintah melakukan langkah ini? Yang pertama, penghasilan negara yang berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Yang kedua, nilai mata uang rupiah juga mengalami kemerosotan. Tadi itu karena banyak sekali beredar. Yang ketiga, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. 4. Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada. 5. Upaya likuidasi semua sektor pemerintah maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil. Yang keenam, penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tak memberikan banyak pengaruh. Dan yang ketujuh, penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting bagi kesejahteraan rakyat tetapi mengalami kegagalan. Kemudian untuk mengatasi itu masih melakukan devaluasi lagi. Pemerintah melakukan devaluasi kembali pada tahun 1965 dengan menjadikan uang yang 1.000 itu malah menjadi cuma 1 rupiah. Jadi diturunkannya banyak sekali, dikurangi nolnya 3-3-nya. Jadi 1.000 menjadi 1 rupiah. Akibatnya apa? Bukannya berkurang ya, bukan mengurangi inflasi, tetapi malah semakin memperparah inflasi. Jadi Indonesia mengalami inflasi itu mencapai 600% pada tahun 1965. Sudah beberapa yang dilakukan tetapi mengalami kegagalan. Maka pemerintah kembali membuat terobosan baru, yaitu dengan adanya deklarasi ekonomi atau DEKON. Nah, untuk memperbaiki ekonomi secara menyeluruh tentu tidak bisa dilakukan secepatnya seperti membalik tangan gitu ya. Jadi pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON yang berisi 14 peraturan pokok. DEKON dikeluarkan sebagai strategi untuk menyukseskan pembangunan yang dirancang oleh Bappenas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana panjang dan rencana tahunan
baik nasional maupun daerah. Kemudian mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, mengawasi serta menilai hasil kinerja dari mandataris untuk MPRS. Apa tujuan Dekon? Adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokrasi, kemudian bebas, dan sebagainya. Mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Dekon pun tak mampu mengatasi kesulitan rakyat dan masalah inflasi. Dekon malah mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Kegagalannya ini disebabkan oleh beberapa hal. Jadi Dekon mengalami kegagalan juga. Yang pertama, tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta. Oh, ternyata Dekon ini belum menerima pinjaman ya. Yang kedua, perekonomian tergantung karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat mempermudah kemerosotan ekonomi. Lanjutnya, meningkatnya perdagangan dan perkreditan luar negeri. Ini sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Nah, untuk mendukung rencana ini, pemerintah juga membentuk Komando Martabat, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi atau KOTO, dan Kesatuan Operasi atau KESO. Presiden berusaha menyatukan semua bank ya. Ini langkah selanjutnya adalah melakukan peleburan jumlah bank. Presiden berusaha menyatukan semua bangsa negara dalam bentuk sentral. Nah, lewat dunia Perpres 1969 didirikan Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan sekaligus bank umum. Bank Indonesia adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum, dan Bank Tabungan Negara. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.